Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara Y. Rudi Wartono. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Daun-Daun Bersemi Lagi. Dalam seri yang ke-76 ini didukung oleh para pemain. Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Edi Dosa sebagai Lau Sisan, Eli Ermawati sebagai Meisin, dan pembawa cerita Nusri. Selamat mendengarkan. Tubuh pendekar Lau melayang dalam kabut dingin. Dalam keadaan seperti itu, pendekar Lau tak ingat apa-apa lagi. Untuk sesaat, dia lupa segalanya. Lupa istrinya, lupa pedang naga puspa yang terlempar dari sarungnya dan menancap di sebuah batu padas. Lupa pada persoalan dan ketegangan yang selama ini menghimpitnya. Sementara itu Meisin yang telah kehilangan jejak suaminya mengalami sesuatu yang lain. Dia terus meronta-ronta karena mulutnya dibekap dari belakang oleh seseorang. Kalau kau tidak ingin celaka. Nah, bahaya sudah lewat. Kok rupanya aku kaget sekali. Rupanya Tuan yang membekap mulut saya. Orang-orang itu masih penasaran. Mereka masih berkeliaran di sekitar tempat ini. Tuan, saya telah kehilangan jejak suami saya. Saya takut dia tertangkap.
Apa kau sudah mencarinya? Saya sudah berjalan cukup jauh. Tapi saya tidak juga menemukannya. Kabut mulai turun. Kita harus menyingkir. Tapi Tuan, bagaimana dengan suami saya? Tak ada gunanya mencari suamimu dalam gumpalan kabut dingin yang tebal begini. Lebih baik kita mencari tempat yang aman dulu. Nanti kalau kabut ini sudah lewat, baru kita cari suamimu. Aku yakin suamimu belum pergi terlalu jauh. Apa yang kau pikirkan? Saya memikirkan suami saya. Saya mencemaskan keselamatan suami saya. Kita tunggu sebentar lagi. Biar kabut ini lewat. Tidak. Saya akan mencarinya sekarang. Jangan. Berbahaya. Dan tidak ada gunanya. Usahamu akan sia-sia. Tapi saya tak bisa tinggal di sini. Sementara suami saya tak ketahuan nasibnya. Saya percaya kau wanita yang baik. Yang setia pada suami. Tapi janganlah berlaku bodoh. Bersabarlah barang sedikit. Kau tidak paham daerah ini. Kau bisa mendapat bahaya setiap saat. Jangan main-main dengan lereng Gunung Arjuno. Alam di sini masih liar dan buas. Loh, aku menyesal telah membiarkanmu kabur sendirian, loh. Apa yang terjadi atas dirimu, loh? Nah, menangislah. Itu lebih baik daripada nekat mencari suamimu dalam kabut dingin seperti ini. Maisin terisak sedih, memikirkan nasib suaminya yang tak tentu rimbanya. Pengembara aneh itu hanya duduk menunggu. Sementara itu kabut dingin makin lama makin menipis. Pohon-pohon mulai nampak dan bintang-bintang di langit pun bermunculan satu persatu. Pengembara aneh yang berpakaian lusuh itu berdiri. Dia mengamati suasana di sekitarnya dengan seksama. Matanya yang bagaikan mata Raja Wali memandang tajam. Sepasang mata yang kadangkala nampak sayu dan kadangkala beringas oleh tempaan alam kehidupan yang keras. Kau sudah puas menangis? Apakah kita bisa berangkat sekarang? Kabut itu sudah pergi. Mari kita jalan. Kau ikuti aku di belakang. Tuan, mengapa kita sebentar-sebentar berhenti? Kita sedang mencari orang yang hilang, bukan berlomba jalan kaki. Tapi kapan kita bisa menyusul dia kalau sebentar-sebentar berhenti? Apa kita mau berjalan terus tanpa berhenti sampai ke Belambangan sana? Tuan belum begitu saya kenal. Maaf saja, saya belum bisa mempercayai Tuan sepenuhnya. Kau boleh mengira aku manusia jahat. Kau boleh tidak percaya maksud baikku. Tapi dengar baik-baik. Kalau kau ingin menemukan kembali suamimu, kau harus menuruti petunjukku. Aku sudah kenal alam di sekitar daerah ini. Baiklah, saya memang terpaksa percaya. Sekarang bagaimana? Apa kita akan tinggal diam di sini sampai pagi nanti? Aku mencium bau amis darah. Nah, lihat. Di sela-sela rumput ini, ada darah yang mengering. Darah kehitam-hitaman. Pasti suamimu melewati tempat ini. Oh ya, darah itu dikerubuti semut merah. Ayo, kita jalan lagi. Baik, Tuan. Jangan ke situ, ke sini.
Memang aneh sekali. Mestinya kita bisa menemukannya. Jalan ini terus menanjak. Apakah mungkin suami saya melewati jalan ini? Mungkin saja. Mengapa tidak? Hei, sebentar. Aku melihat sesuatu di bawah sana. Apa yang Tuan lihat? Cahaya. Cahaya? Cahaya apa? Entahlah. Cahaya itu berwarna merah. Asalnya dari sebelah sana. Nah, itu dia. Itu. Kau ikuti telunjukku ini. Oh, iya. Benar, Tuan. Saya kenal cahaya itu. Saya kenal baik cahaya itu. Apa maksudmu? Pasti suami saya ada di sana. Cahaya itu jelas berasal dari pedang naga puspa. Mari, Tuan. Tunggu. Kita tidak bisa langsung turun. Apa maksud Tuan? Mungkin suamimu terjatuh ke dalam jurang di bawah sana. Dan kalau kita mau membawanya naik kembali, kita terpaksa mengambil jalan memutar. Ayolah, ikut saya. Mereka lalu mengambil jalan memutar. Mesin mengikuti pengembara aneh yang berjalan di depannya dengan terampil sekali. Tak lama kemudian, mereka pun sampai di bawah. Cahaya bulan mulai menerangi alam sekitarnya dan di langit banyak bintang gemintang. Mesin segera berlari, menghampiri pendekar Lo yang terkapar di tengah rumpun semak belukar. Lo suamiku. Dia tak sadarkan diri, Tuhan. Mungkin dia tidak bisa melihat jauh ketika kabut datang menyerang, dan dia terpeleset dan jatuh dari tebing di atas sana. Oh, untung sekali tubuhnya tidak membentur batu-batuan. Rumpun semak belukar ini telah menyelamatkan jiwanya. Marilah kita bawa dia naik kembali, Tuhan. Tempat ini kurang baik untuk merawat luka-lukanya. Bagaimana dengan pedangnya itu? Tunggu sebentar. Mesin buru-buru melepaskan sarung pedang yang tergantung di pinggang suaminya. Kemudian mereka menghampiri pedang naga puspa yang masih menancap di sebuah batu padas yang keras. Oh, luar biasa tajamnya pedang ini. Ujungnya mampu menembus batu padas yang keras. Mungkin karena goncangan, pedang ini terpental dan terlepas dari sarungnya waktu suamimu terjatuh. Dapatkah Tuhan mencabutnya? Mengapa tidak? Pengembara aneh itu lalu meraba gagang pedang. Tiba-tiba dadanya serasa berdesir. Oh, aneh pedang ini. Aku merasakan ada sesuatu yang bergerak-gerak di dalamnya. Ada sesuatu yang mengalir dan bergolak. Akan kucoba untuk mencabutnya. Bagaimana, Tuhan? Oh, pedang ini sama sekali tidak bergerak. Dia menancap cukup dalam. Hampir sejengkal ujungnya tertanam di dalam batu padas. Tapi akan kucoba sekali lagi. Tunggu, Tuhan. Kalau Tuhan sudah berhasil mencabutnya, Tuhan harus buru-buru memasukkan ke dalam sarungnya. Mengapa harus begitu? Saya tak dapat menerangkannya pada Tuhan sekarang. Begitulah yang biasa dilakukan suami saya. Dia tidak pernah membiarkan pedang itu terlalu lama berada di luar sarungnya, Tuhan. Rupanya pedang ini pedang istimewa. Baiklah. Pengembara aneh itu lalu bersila dan mengatur pernapasannya. Setelah itu, dia berdiri dan dengan tenang meraba gagang pedang naga puspa. Dia memejamkan matanya sejenak dan kemudian... Ya! Kau bawa pedang ini. Dan aku akan menggendong suamimu naik ke atas tebing sana. Oh, terima kasih, Tuhan. Apakah Tuhan tahu tempat yang aman untuk persembunyian? Tak jauh dari sini. Ada sebuah tempat bekas pemujaan Batara Siwa. Bangunan itu sudah usang dan kotor. Tapi kita bisa membersihkannya. Dan rasanya tempat itulah yang paling aman. Karena terlindung sebuah bukit batu dan sebuah rawa. Kalau begitu,
Marilah kita ke sana, Tuan. Biarlah aku berjalan di depan. Jalan-jalan di sekitar tempat ini sangat berbahaya. Ada banyak lubang-lubang sumur yang mengandung uap racun. Pengembara aneh menggendong pendekar Lo menyusuri jalanan yang menanjak dan memutar pinggang bukit. Mesin berlari-lari kecil di belakangnya. Sekali waktu dia mengikuti pengembara aneh melompati sumur-sumur kecil yang sebagian tertutup tumbuhan menjalar. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di atas tebing. Apakah kau mau istirahat dulu? Tuan yang harus istirahat. Tuan telah menggendong suami saya cukup jauh. Aku sudah biasa berjalan jauh. Di mana letak bangunan yang Tuan katakan tadi? Di sana, di balik punggung bukit yang di depan itu. Masih cukup jauh juga. Tapi kalau kau masih kuat berjalan, sebaiknya kita berangkat sekarang saja. Iya, sebaiknya kita berangkat sekarang saja. Tak ada yang bisa kita lakukan di tempat seperti ini. Iya, memang. Bahkan bahaya bisa datang setiap saat. Kabut sewaktu-waktu bisa turun lagi dari puncak Gunung Arjuno. Baiklah, kita pergi sekarang saja. Di bangunan itu, walaupun sudah usang dan rusak, tapi cukup hangat untuk istirahat. Suamimu bisa berbaring dengan enak di sana. Marilah, Tuan. Saya akan ikut Tuan dari belakang. Dan sekali lagi, terima kasih atas budi baik Tuan. Akhirnya mereka tiba di bangunan bekas pemujaan Batara Siwa yang dimaksudkan pengembara aneh. Pendekar Lo yang masih belum sadar dibaringkan di atas batu pipil setelah sebelumnya Mesin memberinya alas daun-daunan kering yang lebar. Malam itu Mesin hampir tidak tidur. Dia duduk sambil terus menggenggam tangan suaminya. Sekali waktu, kepalanya turun karena rasa kantuk, tapi kemudian terangkat lagi. Wanita itu nampaknya ingin tetap terjaga. Luar biasa wanita ini. Begitu mulia dan penuh kesetiaan. Belum pernah kulihat seorang istri seperti ini. Rasa bakti dan kasihnya pada suaminya. Isi hatinya hanya dipenuhi rasa cinta pada suaminya. Kukira hampir semua laki-laki mendambakan seorang istri seperti wanita ini. Kau hampir tidak tidur semalam. Saya tidak bisa tidur. Kau juga harus menjaga kesehatanmu. Kalau tidak, kau bisa sakit. Bukankah lebih repot kalau dua-duanya sakit? Kalau kau ikut sakit, kau tidak bisa merawat suamimu dengan baik. Dia sudah sadar, Tuan. Lo. Mesin. Ini aku, Lo. Aku di sampingmu. Di mana aku sekarang ini? Kau tidak perlu khawatir. Tempat ini cukup aman. Tuan bisa istirahat dan istri Tuan akan merawat Tuan dengan baik. Siapa Tuan ini? Dia telah menyelamatkanmu, Lo. Dia telah menggendongmu dari lembah di bawah sana ketika kau terjatuh. Oh, iya. Aku ingat. Aku diserang kabut dingin yang tebal sekali. Aku terperosok dan tubuhku mendadak melayang ke bawah. Aku lalu tidak ingat apa-apa lagi. Terima kasih Tuan. Tuan telah menyelamatkan nyawa saya.
Lupakan saja soal itu. Penguasa alam semesta inilah yang telah menyelamatkan Tuan. Apakah Tuan bisa duduk? Sepertinya tubuhnya masih lemah sekali, Tuan. Kalau hanya duduk, rasanya masih bisa. Kalau bisa, cobalah duduk barang sebentar. Saya akan memeriksa bagian dada, punggung, dan lambung Tuan. Cobalah duduk, Lau. Mari ku bantu. Nah, tunggu sebentar. Iya. Ada darah beku yang menyumbat di tulang iga. Juga di tulang belikat dan tulang rusuk bawah. Coba, tahanlah napas dan kosongkan pikiran Tuan. Saya akan mencoba untuk mengeluarkan darah beku itu. Pendekar Lau menahan napas dan berusaha mengosongkan pikirannya. Sementara itu, pengembara aneh menyiapkan tenaga dalam dan menyalurkannya ke bagian telapak tangan kanan kirinya. Pengembara aneh itu nampak tegang. Urat-urat lehernya keluar semua dan wajahnya menjadi merah sekali. Kemudian, dia pingsan lagi. Tidak apa-apa. Aku baru saja mengeluarkan darah beku itu. Nanti dia akan sadar kembali. Kau tenang saja. Oh ya, apakah di sekitar tempat ini ada air bersih? Ada. Di belakang bangunan ini, ada aliran air menuju ke sebuah sendang di bawah sana. Kau tahu sendang? Telaga maksud Tuan? Sendang seperti telaga, tapi ukurannya kecil. Kurang lebih 1 petak sawah luasnya. Mungkin sendang di bawah itu dulu menjadi sumber air bagi mereka yang tinggal di sini untuk merawat bangunan ini. Kau bisa mengambil di sana kalau kau mau. Kalau begitu, saya akan ke bawah sebentar. Pergilah. Biar aku yang menjaga suamimu. Tuan sudah sadar lagi. Bagaimana rasanya sekarang? Ya, lumayan. Dadaku tidak terlalu sesak. Oh ya, di mana Mesin? Istri Tuan mencari air bersih di bawah sana. Memang, pendekar Lau nampak lebih segar. Dia bisa duduk dengan enak. Udara pagi amat sejuk. Langit cerah bagaikan bentangan kain biru yang luas tanpa batas. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah yang akan dialami oleh 3 orang insan yang tercampak di bangunan tua itu? Silakan menanti seri berikutnya dalam episode Daun-Daun Bersemi Lagi ini. Sampai jumpa.